Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Tribuners semuanya. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu tetap aktif dan kreatif di masa pandemi. #ingat pesan Ibu. Seperti biasa, Bincang Tribun Bali kali ini akan menghadirkan narasumber yang cukup kompeten di bidangnya. Yang kali ini kita akan menyapa dua narasumber kita, yaitu Dr. IGN Badiwangsa, Om Swastiastu, dan kemudian Ibu Niputu Sawitri SHMH, Om Swastiastu. Dan Tribuner semuanya nanti bisa langsung gabung dalam acara Bincang Tribun Bali kali ini dengan caranya cukup mudah. Bisa komentar atau mungkin bisa bertanya di kolom komentar Facebook dan YouTube Tribun Bali. Karena Bincang Tribun Bali kali ini adalah live streaming di YouTube dan Facebook Tribun Bali. Kita mulai Bincang Tribun Bali kali ini dengan topik tetap aktif dan kreatif di masa pandemi. Tribuner semuanya, di masa pandemi ini banyak yayasan atau mungkin banyak perkumpulan-perkumpulan yang kemudian menjadi kayak semacam solidaritas bagi kita semua. Ada yang peduli dan kemudian ada banyak yang kemudian memberikan sumbangan atau mungkin banyak juga yang kemudian membuat kreativitas yang kemudian memicu kepada kita semua bahwa kita di masa pandemi itu harus aktif. Salah satu contohnya adalah Yayasan Lingkar Sehat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yayasan Lingkar Sehat ini, termasuk di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti apakah kegiatan-kegiatan Lingkar Sehat itu? Tapi sebelumnya Lingkar Sehat itu apa? Jadi Tribuners semuanya nanti bisa bertanya atau berkomentar tentang topik kali ini yang terpenting tidak mengandung unsur saya. Seperti apa tuh? Yayasan Lingkar Sehatnya adalah suatu organisasi non pemerintah yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan manusia melalui kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Ini merupakan respon dari dikeluarkannya Impres nomor 4 tahun 2019. Ya. Itu di tahun berapa tuh?
Kalau boleh tahu lingkar sehat ini terbentuk. Lingkar sehat ini sebetulnya umurnya sangat masih muda. Bulan Februari 2020. Kalau digagas sudah setahun sebelumnya. Nah, kemudian, artinya apakah ini sebagai respon dari di masa pandemi atau memang sebelumnya sudah ada embrio semacam perkumpulan dari yang sifatnya sosial kesehatan? Ini sudah lama digagas, sudah lama karena tandangan dunia ke depan, saya kira ada masalah dengan kesehatan, yaitu kesehatan hewan, kesehatan manusia, juga lingkungan, itu akan ada masalah. Ini karena apa? Karena 70% penyakit menular di manusia. Di manusia itu ada penyakit menular, ada penyakit yang tidak menular. Yang menular itu 70% bersumber dari hewan. Nah, untuk itu dibentuklah para pakar dunia membentuk suatu sistem yang namanya One Health. Nah, kalau saya lihat itu dari Yayasan Lingkar Sehat ini yang berkumpul atau yang menjadi anggota mungkin atau mungkin dari pengurusnya itu berbagai profesi ya. Ada dari birokrat, kemudian ada pengacara, ada juga dari akademisi, bahkan juga ada praktisi. Nah, itu seperti apa sih? Iya, betul sekali. Jadi One Health ini adalah kolaborasi beberapa disiplin ilmu. Karena yaitu yang kebetulan yang ada di Lingkar Sehat ini adalah dokter manusia, karena memang masalah kesehatan manusia jadi suatu masalah. Kemudian dokter hewan, kemudian ada praktisi hukum, ya karena memang kaitannya dengan regulasi-regulasi nantinya juga. Kemudian ada psikolog ya. Ada psikolog ya. Ada psikolog, malah ada arsitek juga. Karena yang akan digarap nantinya adalah tentang kesehatan manusia, kesehatan hewan, juga kesehatan lingkungan. Jadi banyak aspek yang nantinya akan digarap sehingga butuh banyak disiplin ilmu yang ada di sana bersinergi. Cukup menarik sebenarnya tuh. Jadi dari berbagai kalangan yang kemudian berpadu dalam satu visi. Salah satu contoh adalah Ibu Niputu Sawitri SHMH. Dengan gelar SHMH ini saya memprediksi pengacara atau pokoknya praktisi hukum begitu. Sekarang memang pengacara itu? Iya, saya pengacara aktif, masih beracara dan masih aktif praktek untuk menangani kasus-kasus. Tetapi saya bergabung dengan yayasan ini karena ketertarikan untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran, kemudian tenaga dan segala macam yang erat kaitannya dengan One Health ini. Yayasan ini sangat menarik buat saya karena memang sebelumnya saya sudah mempunyai ketertarikan tentang lingkungan, tentang hewan. Kemudian karena kebanyakan dari beliau-beliau ini berkecimpung di ada dokter hewan seperti itu, saya merasa wah, di sini tempat saya. Dan ketika kita bertemu untuk pertama kali, kita sudah merasa kita klik. Kemudian kita punya beberapa mimpi-mimpi yang besar yang kita rencananya kita tuangkan gitu atau kerjakan bersama. Dan kebetulan memang ada pandemi nih. Jadi sebenarnya yayasan kita masih sangat muda dan beberapa hari atau bulan sebelum beberapa hari lah gitu kita sebelum pandemi lahir dan langsung digenjot, langsung berlari pada saat pandemi. Gitu. Pasti ketika mau masuk dalam suatu organisasi atau mungkin dalam satu kegiatan itu kan ada kayak semacam motivasi menggugah hati gitu. Ya. Kalau Ibu Sawitri sendiri seperti apa ya? Sebelum masuk itu ada motivasi khusus atau seperti apa?
Ya, saya begini, pas pertama kali kita sudah kenal terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi di beberapa personal di Yayasan Lingkar Sehat ini kita sudah mengenal dan memang kita sudah klik secara sinergi, secara chemistry itu kita sudah merasa wah kita udah cocok gitu. Kalau ngobrol nyambung aja enak gitu. Nah ketika itu kita padukan, rasanya kita punya kekuatan besar untuk bersinergi. Akhirnya, ayo kita bikin apa saja rasanya kok nyambung, cerita selalu nyambung gitu. Akhirnya kita ya sudah bentuk satu yayasan. Tapi di balik kegiatan itu kan juga menambah kesibukan Ibu Sawitri sendiri. Sangat. Nah, saya pengen ngulik juga ini soal kesibukan sekarang di masa pandemi ini. Mungkin juga ada sebagai ibu. Iya. Jadi pengacara. Iya. Dan satu lagi jadi guru ya. Guru tidak. Jadi guru buat di rumah saja untuk guru di rumah kan berarti kan. Di rumah. Masih punya anak kecil yang tidak. Kebetulan sudah mahasiswa sekarang. Baru masuk saat pandemi ini sudah tamat SMA dan sudah mulai kuliah gitu. Artinya rutinitas bertambah sekali ya, Bu ya. Lumayan, tetapi itu sangat menyenangkan karena saya sudah terbiasa dengan kegiatan yang padat, kemudian saya sudah terbiasa juga untuk membagi waktu dengan baik. Jadi time manajemennya itu benar-benar padat dan setungkaro kita bisa lakukan semua. Mungkin dari ketertarikan itu satu kata yang menggambarkan dari Lingkar Sehat untuk bergabung itu seperti apa, Bu? Keren. Keren. Orang-orangnya juga keren kan. Malah ada yang dari FAO gitu ya. Dari FAO, pokoknya keren. Ya. Oke tuh. Banyak sekali kegiatan selama pandemi COVID-19 ini dan termasuk di Lingkar Sehat ini sangat bisa terbilang sangat aktif sekali ya. Tapi sebelum dijawab kita jeda dulu. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Oke Tribuners semuanya, masih dalam acara Bincang Tribun Bali dalam topik tetap aktif dan kreatif di masa pandemi. #ingat pesan Ibu. Bincang Tribun Bali kali ini terselenggara atas kerjasama BNPB dan Tribun Bali mengajak kepada seluruh Tribuners semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Mari cegah dan perangi penyebaran COVID-19. Ingat pesan Ibu 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan wajib mencuci tangan dengan sabun. Jadi Tribuners semuanya bisa langsung gabung di acara Bincang Tribun Bali ini dengan cara cukup
mudah, yaitu bisa komentar atau bertanya di kolom Facebook dan YouTube Tribun Bali. Nah, kita lanjutkan, tadi sempat terpotong. Sebenarnya Lingkar Sehat ini sangat cukup aktif kegiatannya ya. Nah, bisa dijelaskan kegiatan apa saja itu? Sejak didirikan, namun sebelumnya saya jelaskan dulu, Lingkar Sehat ini adalah brandingnya sebetulnya yayasan ini. Nama aslinya itu Yayasan Bali Dharma Wangsa Karya. Ini pun membuat nama ini juga cukup lama kita pikirkan. Akhirnya kita ambil dari suatu figur di pewayangan yang cukup bijak, pintar, kemudian cara berpikirnya, cara berkata dan perbuatannya selalu menjalankan dharma. Itulah sih kita pilih Dharma Wangsa. Jadi dan lewat kita tambah dengan karya, dan kemudian singkatannya menjadi Lingkar Sehat. Gitu. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita jalankan begitu berdiri bulan Februari, waktu itu sempat kita ngadakan seminar. Waktu itu belum positif Bali. Bali belum positif, kita ngadakan seminar karena saya lihat di Bali tinggal nunggu waktu, pasti akan positif. Itu kalau tidak salah seminar nasional bahkan internasional ya? Kita waktu itu bekerja sama dengan Bali Villa Asosiasi. Yaitu kita ingin memberikan menyiapkan SOP cegah COVID, tanggulangan COVID di sektor pariwisata. Saat itu belum, karena ini virus baru, jadi semua panik seperti apa. Ini kita harus kasih penjelasan COVID-nya apa untuk ke kalangan pariwisata. Kita takutkan nanti apabila ada kasus di satu hotel, itu biar mereka tidak panik. Pasien harus dibawa mana, apa yang harus dilakukan di hotel dan sebagainya. Nah itu saat itu kita lakukan seminar itu, dan waktu itu masih boleh berkumpul, masih boleh kita berkumpul, belum positif Bali. Besoknya positif Bali. Untung kita lakukan seminar. Itu ya? Tanggal 10 langsung positif Bali. Kalau kegiatan-kegiatan yang sekarang itu kayaknya juga mulai banyak juga ya. Artinya memang dari dulu kan sudah banyak, bertambah lagi. Nah, ada sepertinya video-video yang tentang Lingkar Sehat ini. Nah ini. Iya. Ya ini kita membuat kegiatan waktu itu, kegiatan edukasi, karena memang ini ada virus baru, kita harus edukasi masyarakat. Kita edukasi mereka lewat media sosial, ya. Juga kita buatkan suatu baju, di baju yang isinya tentang cegah COVID, ya tinggal di rumah. Saat itu waktu itu awal masuk COVID di Bali, jadi otomatis kita ingin memutus rantai penularan. Itu gerakan kita adalah pemerintah saran putus rantai penularan, sehingga inginnya biar segera bebas. Taunya kan lolos juga, gitu loh. Lolos juga. Bagi-bagi masker juga ya? Ya. Jadi waktu itu kita video ini? Ya, bagi masker ke Panti Jombo, Panti Werdi. Kita berikan masker ke Panti Werdi, kita buat kaos, dalam kaos itu kita mengajak gotong royong masyarakat untuk membeli kaos, dan keuntungannya kita berikan masker. Ya, oke. Untuk kaos mungkin nanti lebih detailnya seperti apa, itu kan bagian dari kreativitas. Nah Bu, seperti apa, katanya banyak kunjungan-kunjungan ke panti, terus kemudian pembagian masker dan sembako juga. Sembako ya. Nah itu seperti apa Bu?
Ya itu gini Mas Ali. Jadi waktu itu kita kan baru sekali terjadi pandemi, orang masih kebingungan kan begitu kan. Terus belum tahu apa yang harus dilakukan kan, walaupun memang sudah ada himbauan-himbauan itu, tapi kan di desa itu masih belum, orang masih belum sadar untuk memakai masker atau apa. Jadi kita mulai mensupport mereka dengan proyek yang bikin kaos itu sebagai salah satu kreativitas. Kemudian kita putar lagi uangnya, hasilnya kita belikan masker, terus kita belikan sembako. Jadi waktu itu mungkin selama 3 bulan full kita terus saja bergerak untuk mengedukasi masyarakat. Terus kaos kita juga isinya ngoyong Pesan-pesan. Jumah kayak gitu kan, I protect you, you protect me, yang seperti itu. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya nyata langsung gitu ya, edukasi bagaimana caranya orang memakai masker, membiasakan memakai masker. Kemudian yang di jalan juga begitu, yang tidak pakai masker kita berikan langsung maskernya, kemudian dikasih tahu begitu. Kalau sasarannya mungkin kok apakah cuman panti? Tidak, tidak. Sasarannya masyarakat umum. Jadi kita itu di jalan raya, ya. Kemudian di tempat pemindangan, orang bikin pindang di Kelungkung itu loh Mas, pengolahan ikan. Ya, di sana kan di sana karena mereka sibuk, kemudian kesadarannya masih kurang gitu ya. Samping juga mungkin mereka merasa ribet gitu memakai itu. Jadi kita sampaikan ke sana, sumbangkan juga kurang lebih hampir 1.000 masker waktu itu kita bagi-bagi ke tempat itu, dan saya rasa itu efektif. Karena awal-awal, kalau sekarang kan orang sudah sadar, mereka pakai gitu. Artinya sebenarnya tidak di panti saja ya, banyak Tidak. sasarannya banyak. Puskesmas Kita juga. bagi APD juga ke puskesmas ya, ke Petang, ke Kerobokan, ke mana beberapa tempat gitu. Kalau yang maskernya itu ke pasar tradisional juga ya, kalau tidak salah. Kenapa? Ke pasar Pasar tradisional. Iya, betul. pasar tradisional, jalan raya. Intinya kita menyasar orang-orang yang memang belum begitu sadar untuk menggunakan masker pada saat itu. Ke warung. Kasir. Kita lakukan itu. Tapi kalau sekarang kan rata-rata mereka sudah sadar. Waktu itu masih belum. Ketika kita temukan orang tidak pakai, langsung kita kasih tahu caranya, dan mereka pakai masker. Nah, gitu. cukup menarik ketika itu juga menyasarnya di Puskesmas juga. Seperti apa itu? Apa yang diberikan itu? Atau mungkin kayak semacam apa gitu? Gini ceritanya, waktu itu kan wabah penyakit ini mendadak. Jadi pemerintah mungkin tidak siap dalam anggaran yang cukup untuk itu. Sehingga pemerintah harus melakukan perubahan-perubahan anggaran. Nah, ini butuh perubahan aturan-aturan juga untuk mendukung perubahan anggaran tersebut. Jadi ada waktu yang cukup jeda yang dimana kita harus menangani kasus-kasus yang baru muncul, dan saat itu puskesmas belum siap seperti itu. Jadi kita mencari bantuan keluar juga, dapatkan ke swasta, dapat bantuan masker, kita bantu ke puskesmas. Juga ada swasta yang bantu APD, nyumbang APD, kita salurkan ke puskesmas. Ada mungkin rumah sakit juga ya, diberikan. Waktu itu belum siap Pak, benar-benar, karena lain sekarang. Sekarang udah pemerintah memang udah mengalokasikan anggaran khusus. Saat itu belum. Dan ada keluhan dokter gigi nggak buka praktek, sehingga kami harus ada dokter gigi praktek, membantu dokter gigi yang praktek, ngasih APD, ngasih masker juga, biar ada pelayanan publik harus jalan, kita bantu. Termasuk kita paling awal mungkin memberikan makanan tambahan untuk para dokter waktu itu kan masih belum, orang masih belum, karena baru kita pada kaget semua kan. Jadi waktu itu kita sempat panik kan? Sempat panik, terus kita berikan kacang hijau atau apa, tapi setelah itu banyak yang sudah mulai istilahnya udah yang bantu. Restoran mulai bergerak untuk memberikan sumbangan makanan atau apa. Artinya kita hanya sebagai pembuka jalan dulu. Ini loh yang harus dilakukan kan gitu kan. Mari kita lakukan sama-sama gitu. Itu yang membuat kita cuci tangan. Alat cuci tangan juga. Iya. Dengan kita bantu, ada Pemda yang kita bantu, ada beberapa alat cuci tangan. Iya. Tempat namanya yang ada 3 Pemda ya maksudnya. Iya. Kayak wastafel itu, Bu. Ya, yang seperti itu. Ya. Kita Itu bekerja kita sama bantu. dengan swasta, dapat kita sumbangkan ke Pemdanya begitu.
artinya sebenarnya dengan membantu itu kan kalau kita berpikir bahwa itu kan ada juga yang apa namanya kayak semacam dana gitu kan. Iya. Dari lingkar sehat itu. Nah, berarti kan itu butuh kreativitas. Iya. Iya kan. Nah, seperti apa lingkar sehat itu? Bagaimana supaya artinya aktif dalam kegiatan, tetapi kemudian juga ada kreativitas. Bagaimana menjaga supaya bisa rutin begitu. Iya. Kita waktu itu langsung bergerak semua mencari donasi-donasi, mungkin lewat rekan, lewat koleha, lewat yang lain. Akhirnya Dan lewat kantong sendiri, Pak. lewat kantong sendiri juga itu. Dan akhirnya bantuan itu ngalir karena memang masyarakat banyak yang mau bantu saat itu. Saat itu masih banyak yang ingin turun tangan karena himbauan pemerintah untuk gotong royong. Saat itu pemerintah belum mengalokkan siap anggaran waktu itu ya. Jadi kita harus gotong royong bergerak semua. Nah, itu yang kita mungkin butuh, ada orang punya dana tapi nggak Tidak punya tahu. waktu untuk menyalurkannya. Kita yang ambil peran itu. Kita salurkan ke Pemda, kita salurkan ke masyarakat, kita salurkan ke masker itu kemana-mana Bu ya. Iya. Kemudian sampai ke institusi pemerintah juga saat itu belum siap, kita salurkan. Bagi sembako. Ya, bagi sembako. Apa namanya ide kreativitas membuat kaos ngoyong Jumah, artinya Iya. sebenarnya juga bagian sosialisasi atau campaign juga. Iya, Tapi betul. kemudian itu kayak semacam Diputar juga lagi. diputar lagi. Iya. Nah, itu seperti apa? Bisa dijelasin, Ibu atau? Gini ceritanya, waktu itu kita sempat ingin membuat suatu sosialisasi lewat mobil keliling. Nah, saya lihat kurang efektif rasanya karena dari instansi-instansi lain sempat melakukan itu. Kemudian pecalang-pecalang sudah bergerak juga, cukup bagus. Terus kita berpikir gimana caranya, cara sosialisasi yang kita pakai medsos yang efektif. Jadi kita buat kaos sambil juga mengenalkan yayasan kita karena ada logonya di sana. Kemudian isi kaosnya itu ngoyong Jumah, di rumah saja, ada stay at home, ada protect you, protect me, saran untuk pakai masker. Nah, itu kita buat cukup banyak dan bekerja sama dengan masyarakat. Jadi silakan kita posting rame-rame, edukasi masyarakat rame-rame, dan kemudian dari keuntungan jual kaos itu kita belikan sembako, kita belikan masker. Ada sekitar lumayan masker kita dapat, kita bagikan ke seperti yang tadi bilang, ke pedagang, ke warung-warung, Ke jalan-jalan. di jalan pengendara yang belum pakai masker kita kerjasama dengan kepolisian dan KNPI, pemuda saat itu KNPI kita libatkan untuk bersama-sama membagikan masker. Nelayan dengan kelompok-kelompok nelayan, ada berapa PNS juga kita bantu. Saat itu belum rata PNS pakai. Kita yang belum pakai kita sadarkan mereka, kita berikan mereka cuma-cuma. Itu idenya. Kemudian apa namanya kerjasama juga dengan suatu organisasi profesi. Jadi kita kerjasama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Jadi mereka menaruh kaos yang tadi yang isinya edukasi. Lewat medsos itu ke cabang-cabangnya. Jadi kita kerjasama dengan PB Perhimpunan Dokter Hewan. Jadi kaos lingkar sehat udah kemana-mana. Dan mereka edukasinya sama. Dengan yang membedakan warna, ada yang warna ungu, warna putih, warna hitam gitu. Bu, kalau melihat dari penjelasan Pak Badi tadi, seberapa efektifkah? Kalau sekarang ini kan dunia bisa dibilang milenial banget dan harus seperti apa? Kalau saya kalau boleh menambahi sedikit apa yang Pak Badi tadi sampaikan, bahwa itu menurut saya sangat efektif karena kalau kita biasanya kan dapat donasi, itu langsung kita balikkan semua, donasinya habis. Tapi kalau ini kita mulai berpikir kreatif, artinya bagaimana caranya mengolah apa yang kita dapat ini sehingga berfungsi secara maksimal. Kalau kita
gunakan langsung, misalnya belikan sembako atau masker, itu akan langsung habis, sedangkan efek yang kita inginkan itu tidak maksimal. Jadi kita bagaimana kalau kita cetak kaos? Ya, orang membeli kaos, di sana pesan kita sosialisasi ke masyarakat, kita tuliskan di situ. Kemudian dari pembelian kaos itu orang beli 1 kaos sudah mendapatkan free 3 masker. Maskernya itu bisa dipakai sendiri atau disumbangkan. Ternyata banyak yang beli kaos, kadang bahkan tidak diambil kaosnya, malah diputar lagi uangnya, terus kita sumbangkan kepada yang membutuhkan. Jadi donasi. Dan kami merasa itu kaosnya pun menarik. Setiap yang beli kaos harus pakai, nampang di Facebook. Ya, artinya mereka sudah menyumbang dan mengajak ya rekan-rekannya, teman-temannya untuk campaign gitu. Itu yang kita ingin, dan saya rasa itu lumayan efektif. Banyak kaosnya juga lumayan bagus karena perancangnya itu juga desainernya cukup terkenal juga gitu loh. Kita bekerja sama juga dengan beliaunya itu. Jadi kita dapat kaos yang cantik, orang beli merasa senang juga gitu. Beli, menyumbang, campaign gitu langsung. Artinya ada beberapa sasaran yang ternyata itu sudah didapat gitu dalam satu kegiatan itu. Dapat karena memang itu kita sudah pikirkan dengan sangat baik sebelumnya. Nah, kemudian sekarang tuh, jadi kegiatan-kegiatan sudah, terus kemudian di masa pandemi, awal pandemi lah bisa dibilang seperti itu, begitu giatnya gitu kan. Nah, apa rencana dari Lingkar Sehat ke depan? Mungkin kita akan advokasi ke pemerintah. Karena ada beberapa persoalan mungkin di Bali ini yang harus kita juga ingin bantu menyelesaikan. Misalnya kayak penyakit hewan, saya kira rabies masih belum bebas. Persoalan lingkungan, sampah, pemanasan global, yang kaitannya dengan mungkin kerusakan di terumbu karang dan sebagainya. Itu mungkin sempat kita buatkan proposal untuk cari dana ke luar negeri. Kemudian saya kira nanti khusus untuk pandemi atau mungkin khusus untuk penanganan COVID, ada gerakan lagi mungkin? Ini saya selain pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Kampanyenya masih masih seperti itu. Kemudian ikuti protokol kesehatan. Tapi saya kira makin hari makin banyak sembuh. Saya lihat makin banyak sembuh di yang ada di kejadian di Bali ini. Dan penyakit ini tidak hanya masalah kesehatan, ternyata masalah ekonomi. Itu yang sebetulnya agak berat sekarang. Yang dirasakan oleh masyarakat, ekonomi mereka tertekan. Kemudian apalagi Bali ini adalah mengandalkan pariwisata. Saat ini benar-benar mereka jeblok. Yang ini yang harus disiasati oleh kita bersama, pemerintah, masyarakat. Gimana caranya kasus ini menurun, kemudian pariwisata bangkit lagi. Misalnya positif. Saya lihat di lapangan kadang-kadang ada orang positif, tapi tanpa gejala. OTG. Ya OTG. Kemudian ini sesuatu, kalau saya lihat, kalau dia tanpa gejala kemudian tidak shedding virus, itu suatu hal yang bagus. Itu vaksinasi lapangan sebetulnya. Itu vaksinasi yang suatu pandemi yang sudah berulang-ulang terjadi sebelumnya, dari 1918, yang namanya Spanish flu dan sebagainya. Pandemi itu akan selesai di saat herd immunity itu berlindung di herd immunity, artinya paparan terus mana-mana dan mereka kebal. Nah, dan kemudian atau virusnya melemah. Gitu. Nah sekarang mari sikapi, mari lihat bersama-sama gejala apa ini, virusnya melemah atau herd immunity. Sekarang virusnya luar biasa penyebarannya. Virusnya menyebar kemana-mana dan orang udah kebal di mana-mana. Nah itu kalau itu yang terjadi, saya kira bisa cepat selesai gitu. Cukup menarik ketika ada kampanye-kampanye tentang ingat pesan ibu, karena ibu sendiri kan sebagai ibu juga gitu. Nah kemudian ada juga pesan 3M. Nah kalau menurut
Ibu sendiri kampanye itu seperti apa? Menggunakan kata ibu gitu. Menggunakan kata ibu? Iya. Apa ibu-ibu mengingatkan? Ibu-ibu mengingatkan. Ibu-ibu mengingatkan untuk melakukan 3M. Yeah. Tapi dengan adanya situasi yang seperti sekarang ini, ya saya pikir kesadaran masyarakat juga sudah mulai membaik. Kemudian untuk prokesnya juga sudah dijalankan dengan baik, dan terkait dengan apa yang tadi Pak Badi sampaikan, kita berangsur-angsur mungkin sekarang campaign kita mungkin lebih ke arah bagaimana caranya kesehatan pulih dan ekonomi bangkit. Nah, kalau dulu kita sebelum pandemi, kemudian saat pandemi kita pakai 3M ini, pesan ibu ini masih diingat sampai sekarang juga kan gitu, dan itu harus menjadi suatu kebiasaan. Tapi ibu juga berpesan lagi sekarang, kesehatan cepat pulih dan ekonomi bisa bangkit gitu. Karena kalau kita tetap parno dengan 3M itu, ini agak berbahaya. Ini cukup riskan juga dan harus dipikirkan gitu loh. Jadi kita tetap melakukan sesuatu seperti biasa, tetap aktif dan kreatif di saat pandemi. Jadi tujuannya itu biar ekonomi kita cepat pulih. Kesehatan kita juga jangan sampai terganggu, tingkatkan imun gitu. Karena kalau kita terpaku dengan 3M, apalagi kita masih takut-takut, diam di rumah, jangan-jangan malah stres, imun kita turun. Gitu. Artinya seperti apa sih kampanye tentang ingat pesan ibu? Artinya ibu itu kalau di Indonesia itu sangat melegenda lah, bisa dibilang seperti itu. Atau seperti apa tuh? Ibu itu katakan kalau di rumah tangga penentu ya, penentu, dan memang banyakkan mereka yang benar-benar katakanlah ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami. Beliaulah yang memang tidak sungkan-sungkan mengingatkan dengan sepenuh kesabaran, mengingatkan anaknya, mengingatkan suami tentang mesti harus mengikuti protokol kesehatan kalau keluar rumah, kemudian menyiapkan makanan yang bergizi, kemudian mungkin makanannya mulai makan ada variasi buah-buah dan sayuran, kemudian pemberian vitamin, harus berjemur juga, harus olahraga sehingga bugar. Jadi ujung-ujungnya imunitas yang disasar untuk meningkat ya. Kalau imunitas tinggi, saya kira itu sudah cukup untuk menangkal virus. Karena virus ini susah sekali. Dibilang sudah mengikuti semua, ada yang jebol juga gitu. Nah, tapi kalau imun kita sudah terjaga, tidak terlalu gembira, tidak stres gitu ya, saya kira akan aman itu. Artinya dalam masa pandemi ini harus ada keaktifan yang kemudian bisa meningkatkan imun gitu. Iya, betul. Iya, betul. Dan jangan lupa juga sekarang beredar di masyarakat banyak mungkin ada bahan-bahan antiseptik yang herbal gitu ya. Saya dengar ada mungkin minyak kayu putih itu disiapkan. Saya kira ada suatu waktu ada hal yang kebobolan itu udah siap. Ada bawang merah, jahe merah. Kita tetap aktif dan kreatif, tapi segala yang sesuatu yang dibutuhkan apabila ada keadaan darurat udah siap. Oke, terima kasih. Jadi Tribuners semuanya mungkin sudah ada komentar-komentar yang atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di Facebook. Sebenarnya cukup banyak, tapi waktu kita sangat terbatas. Jadi tanpa terasa kita sudah 30 menit di sini. Tapi sebelum kita tutup ada closing statement yang biasa kita lakukan, mungkin dari Ibu dulu atau mungkin dari Pak Badi. Dari closing statement. Ya. Saya kira mari kita tetap aktif dan kreatif di saat pandemi ini. Tetap bergerak membangkitkan ekonomi Bali. Kemudian jangan lupa protokol kesehatan. Apabila rasanya tidak segar, jangan kemana-mana, tinggal di rumah. Apabila sudah fit, imun terasa tinggi, saya kira bergerak terus untuk membangkitkan ekonomi kembali. Terima kasih. Terima kasih Dr. Badi. Kemudian dari Ibu.
Kalau dari saya cuman mohon tetap prokes dilaksanakan dengan baik, kemudian jangan terlalu parno atau khawatir agar ekonomi kita tetap berputar kembali. Oke. Ya. Dan Bali akan seperti dulu lagi. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Dr. I Gusti Ngurah Badiwangsa, pendiri Yayasan Lingkar Sehat Bali, dan Ibu Niputu Sawitri SHMH, pembina Yayasan Lingkar Sehat Bali, atas kehadirannya di Bincang Tribun Bali kali ini. Dan Bincang Tribun Bali kali ini terselenggara atas kerjasama BNPB. Tribun Bali mengajak seluruh tribunal semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Mari cegah dan perangi COVID-19. Ingat pesan Ibu 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan wajib mencuci tangan dengan sabun. Saya kembali mewakili kerabat kerja Tribun Bali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati tribunal semuanya. Jangan lupa baca berita tribunbali.com, ikuti Instagram, Facebook, YouTube, dan Tribun Bali. Dan saya akhiri Tribun Bali dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan.